Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afandi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bumi Putra, Kampus Semper. Di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang pembelajaran dari ekonomi moneter, di mana pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proses penciptaan uang beredar sendiri. Yang pertama, jumlah uang beredar. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bahkan di beberapa negara sudah membedakannya ke dalam 3 macam uang beredar. Bank Indonesia sendiri masih menggunakan dua konsep uang tersebut. Yang A, jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. Salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M. Yang kedua, jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Dan tadi uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M1. Yang kedua, proses penciptaan uang beredar. Bagaimanakah proses penciptaan uang beredar? Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar atau JUB sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom, yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dalam menentukan instrumen-instrumen Bank Indonesia Rate atau BI Rate yang akan menjadikan sinyal suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan besarnya giro wajib minimum atau minimum reserve requirement GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena besarnya jumlah uang beredar ditentukan secara otonom oleh otoritas moneter, maka bentuk kurva penawaran uang atau MS adalah vertikal. Kalau di buku kita ada contoh gambar grafiknya, tapi kita keep aja, atau kita jelaskan secara keterangan aja ya. Keterangannya itu I adalah sama dengan tingkat bunga dan MS itu jumlah uang beredar. Selanjutnya, menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang dipengaruhi
Jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh Bank Umum tersebut ditunjukkan oleh jumlah uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perilaku tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan menyimpan atau meminjam uang di pasar uang. Oleh karena itu, jumlah uang beredar menurut pandangan kedua ini, kurva penawaran berbentuk miring atau dari kiri ke bawah, ke kanan, atas, atau mempunyai kemiringan positif. Dan kalau di rangkuman itu nanti ada gambarnya, tanda panahnya ke kanan. Kita itu aja loncati, kita lewati. Selanjutnya yang ketiga, konsep stok dan konsep aliran. Apakah yang dimaksud dengan konsep stok dan konsep aliran? Konsep variabel stok atau stok konsep merupakan jumlah uang beredar, sedangkan konsep variabel aliran atau flow konsep merupakan perubahan jumlah uang beredar. Adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok sendiri merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Tentang jumlah uang primer yang terdiri dari atas uang kartal yang diedarkan, saldo giro bank umum pada Bank Indonesia, giro sektor swasta, sertifikat Bank Indonesia, dan uang primer. Di rangkuman nanti ada tabel-tabel yang diituin, kita lewati lagi. Kita keterangannya aja, saya jelaskan keterangan-keterangan di tabel tersebut, yang dimana tabel di atas menunjukkan jumlah uang primer yang beredar di Indonesia yang diedarkan pada tahun 2009 mencapai 279.2,29 miliar rupiah, dan saldo giro bank umum pada Bank Indonesia mencapai 89,903 miliar, dan uang primer mencapai 402,119 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya perkembangan perekonomian Indonesia. Kemudian di bulan April 2010, jumlah uang kartal yang diedarkan sudah mencapai 253,934 miliar rupiah, sedangkan saldo giro bank umum pada Bank Indonesia mencapai sudah 96,653 miliar rupiah, melebihi saldo giro pada tahun sebelumnya. Uang primer yang beredar sampai bulan April sudah mencapai 388,752 miliar rupiah. Kemudian kita lihat tabel lagi. Di tabel ini menjelaskan uang dalam arti dan luas. Uang dalam arti sempit merupakan uang kartal di luar Bank Umum dan BPR. Sedangkan uang dalam arti luas merupakan penjumlahan uang dalam arti sempit, uang kuasi, dan surat berharga selain saham. Untuk memberi gambaran dan lebih baik mengenai kedua konsep tersebut, coba Anda perhatikan jumlah uang beredar pada tahun 2010. Jumlah uang beredar atau money stock pada tahun 2010 adalah 494,9
897 miliar untuk uang dalam arti sempit atau M1 dan mencapai 2.082.094 miliar untuk uang dalam arti luas M2. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah uang beredar tahun sebelumnya ditambah perubahan jumlah uang beredar selama Maret tahun 2010. Sementara perubahan jumlah uang beredar pada Maret tahun 2010 dibanding tahun 2009 adalah minus 20.927 miliar untuk M1 dan M2 minus 59.259 miliar. Perubahan jumlah uang beredar bertanda minus tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah uang beredar dibanding tahun sebelumnya. Bila Anda belum paham, silakan pelajari kembali dan selanjutnya kita lewati saja ke rangkuman yang lain. Yang keempat, angka pengganda uang. Dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga lembaga perbankan atau bank pencetak uang, giral atau BPUG, dan perilaku masyarakat. Proses pencetakan uang tersebut secara skematis dapat kita lihat pada gambar. Kita lewati aja gambar-gambarnya. Saya akan menjelaskan keterangan aja maksud dari gambar yang terdapat di rangkuman di buku ya. Dari gambar dapat diketahui dengan jelas bahwa jumlah uang beredar, baik uang dalam arti sempit atau M1 maupun uang dalam arti luas atau M2, selain dipengaruhi oleh bank sentral melalui bank uang primer atau B, juga dipengaruhi seberapa besar uang giral atau D maupun uang kuasi atau Q yang diciptakan oleh bank umum. Pengaruh perilaku masyarakat tercermin dari kemauan dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi. Salah satu variabel yang pengaruh perilaku masyarakat adalah tingkat bunga bank. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk memegang uang kuasi. Dengan demikian, bank juga bisa mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan tingkat bunga. Jumlah uang beredar juga dapat lebih besar daripada uang inti. Berapa besar perbandingan antara uang inti dengan uang beredar tergantung pada angka pengganda uang atau multiplier of money. Selanjutnya di sini kita lewati aja, ada beberapa rumus untuk angka pengganda uang untuk M1 dan angka pengganda uang untuk M2. Kita lewati aja. Saya akan menjelaskan sedikit aja di tabel hasil dari tabel-tabel rangkuman. Angka pengganda M1 dan M2 di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Pada kolom 5 dan kolom 6, angka pengganda M1 relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pengganda M2. Namun demikian, sejak tahun 2005, angka pengganda M1 selalu mengalami peningkatan mencapai 1,33 pada tahun 2008, sebelum akhirnya menurun pada tahun 2009 sebesar 1,28.
Demikian juga yang terdapat pada angka pengganda M2 yang nilainya lebih berfluktuasi. Pada tahun 2005, angka pengganda M2 sebesar 5,2, namun angka ini terus menurun hingga mencapai 4,35 pada tahun 2007. Selanjutnya angka tersebut, pengganda tersebut kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 5,50. Selanjutnya, baik angka pengganda uang dalam arti sempit atau M1 maupun dalam arti luas M2 besarnya dipengaruhi oleh parameter-parameter yang menunjukkan perilaku masyarakat pemegang uang. Parameter-parameter tersebut adalah rasio uang kartal. Yang pertama, rasio uang kartal terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini menunjukkan porsi dari jumlah uang beredar yang dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai. Uang tunai ini digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Semakin masyarakat berminat untuk memegang uang tunai, semakin besar rasio tersebut. Yang kedua, rasio cadangan untuk menjamin uang giral. Rasio ini menunjukkan kebijakan perbankan dalam mengelola cadangan atas uang giral yang diciptakan. Yang ketiga, rasio uang kuasi terhadap jumlah uang beredar. Rasio ini selain menunjukkan kebijakan perbankan dalam menentukan suku bunga, juga menunjukkan minat masyarakat menempatkan uang mereka di lembaga keuangan. Semakin masyarakat berminat untuk menempatkan uang mereka pada lembaga keuangan, rasio tersebut semakin besar. Dan yang keempat, dari rasio cadangan terhadap uang kuasi. Besarnya cadangan yang ditentukan oleh bank umum terhadap uang kuasi dipengaruhi oleh kewajiban minimum yang ditentukan oleh bank sentral dan besar cadangan lebih yang ditetapkan oleh bank umum yang bersangkutan. Itu saja yang saya dapat terangkan. Dan sedikit ada beberapa rangkuman yang penting, yaitu jumlah uang beredar adalah konsep variabel stok atau stok konsep, sedangkan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep variabel aliran atau flow konsep. Konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu. Sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Dan di sini ada dua pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang yang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral, sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Ya, itu saja rangkuman dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembawaan tema tentang peredaran, proses penciptaan uang beredar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.